Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya, sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca, memaknai kitab Tashilul Muram ala Kifayatil Awam. Ini kitab Kifayatul Awam sebenarnya. Cuma ada ta'liq namanya Tashilul Muram. Nah, kita baru memasuki sifat yang pertama. Sifat wujud. Apa nggak bisa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit di matannya bab ini yang wujud. Al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujudu. Bermula yang pertama dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud. Jadi sebagaimana kita ketahui sifat yang wajib bagi Allah sebenarnya nggak ada batasnya ya. Kalau dalam kitab kita biasanya wa mimma yajibu biasanya. Artinya sifat wajib bagi Allah itu nggak ada batasnya. Kenapa nggak ada batas? Karena kesempurnaan Allah itu tanpa batas. Makanya sifat sempurna itu nggak ada batas, nggak bisa dihitung. Dan tidak diwajibkan bagi kita untuk mengetahui semuanya tentunya. Nah, cuma yang wajib kita ketahui 20 atau ada yang menghitungnya nanti 13, ada juga ulama yang menghitungnya 12. Jadi beda hitungan ya. Diperas, 20 diperas jadi 13, 13 diperas jadi 12. Nah, ini yang pertama wujud. Waktu lifa fi maknahu dan diikhtilafkan orang pada maknanya wujud. Diikhtilafkan orang maksudnya para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam memaknai wujud. Wujud di sini dalam arti bukan hanya wujud Allah ya. Wujud benda sekalipun para ulama beda pendapat. Apa arti wujud? Baik wujud Allah atau wujud benda-benda. Faqala ghairul imamil asy'ari wa man tabi'ahu. Maka berkatalah oleh yang bukan Imam Asy'ari wa ghairuman dan selain orang yang mengikuti ya akan Imam Asy'ari. Selain Imam Asy'ari dan selain pengikut beliau menyatakan al-wujudu hiyal halul wajibatu lidzati ma damatiz dzat. Bermula wujud, dianya wujud itu satu hal. Nah, satu hal, satu kondisi ya, satu hal atau satu sifat juga boleh. Satu sifat yang wajib ianya sifat hal itu bagi zat madamatiz dzatu selama adalah zat. Wadhil halu dan bermula ini hal. Ini sifat la tu'allalu tidak dikarenakan akan dianya hal bi'illatin dengan satu karena. Tidak disebabkan akan dianya ini sifat dengan satu sebab. Nah, titik dulu Ustaz. Jadi ada para ulama mengartikan wujud itu satu hal yang wajib bagi zat selama ada. Artinya sifat ini bukan zat. Nah, begitu zat itu ada, otomatis dengan sendirinya ada pada dirinya sesuatu yang disebut dengan ada. Nah, cuma keberadaannya ini tidak disebabkan karena apapun. Titik dulu Ustaz. Nah, kita jangan panjang-panjang hari ini. Ya, banyak yang harus kita bahas ini. Atau saya artikan dulu satu alinea lagi ya. Wa makna kauniha halan.
bermula makna keadaannya sifat itu hal, bermula makna keadaannya sifat itu hal, annaha bahwa sungguhnya sifat itu lam tartaki, tidak naik ianya sifat ila darajatil maujud, kepada tingkatan maujud, hatta tusyahada hingga bisa disaksikan akan dianya sifat, walam tanhatta ila darajatil ma'dum, dan tidak turun ianya sifat kepada derajat tidak ada, hatta takuna adaman hingga ada ianya sifat itu tidak ada, mahdan tidak ada sama sekali, bal hiya wasitatun, tetapi dianya sifat itu pertengahan, bainal maujudi wal ma'dum, antara maujud dan ma'dum. Fawujudu Zaidin masalan, maka bermula keberadaan si Zaid atau bermula wujud si Zaid sebagai contoh, itu satu hal yang wajib ianya hal bagi zatnya si Zaid selama si Zaid itu ada. Artinya la tanfaku anha, tidak terlepas ianya hal anha darinya zat si Zaid. Ya, Ustaz. Jadi di sini kan wujud itu satu sifat yang tidak diilatkan dengan satu ilah. Jadi para ulama membagi benda itu atau wujud itu dibagi tiga. Para ulama membagi tiga. Ada namanya nanti wujud zati, ada wujud aridi, ada wujud idhafi. Begitu yang sering kita dengar. Wujud zat artinya sesuatu yang ada, tidak ada alasan apa-apa. Nggak ada penyebabnya. Seperti adanya Allah. Itu namanya wujud zat. Artinya nggak disebabkan oleh apapun adanya Allah. Ada juga nanti wujud arizi namanya. Sesuatu yang tidak ada, seperti alam raya ini, ma'dum namanya, kemudian diadakan oleh Allah. Jadi adanya alam karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Itu namanya wujud aridhi. Contoh lain meja misalkan. Meja tadinya nggak ada, kemudian dia diadakan oleh yang membuat meja. Keberadaan meja namanya wujud aridhi, bukan wujud zati. Kemudian ada juga para ulama menamakannya dengan wujud idhofi. Wujud idhofi itu wujudnya dengan dilihat kepada yang lain. Seperti misalkan, kenapa seorang anak disebut anak ya? Karena dilihat kepada ada bapaknya. Nah, kemudian kenapa kakek misalkan disebut kakek? Dia disebut kakek tentunya karena ada cucunya. Nah, kalau nggak ada cucunya nggak disebut kakek. Jadi keberadaan kakek dilihat dari cucunya disebut wujud idhofi. Jadi tergantung sisi kita melihat. Di mana kakek dulu nggak ada kemudian diciptakan oleh Allah, bisa juga kita sebut kakek itu sebagai wujud aridi. Jadi di sini sifat wujud itu satu hal yang ada bagi zat apapun selama zat itu ada. Artinya nggak ada alasan. Begitu si Zaid ada, diciptakan oleh Allah, si Zaid sudah ada dengan sendirinya. Si Zaid itu memiliki satu sifat namanya wujud. Di mana wujud itu nggak kelihatan. Yang kelihatan si Zaidnya. Si Zaid itu zatnya, karena dia ada zatnya, kita sebut dia memiliki satu sifat, satu hal namanya wujud. Jadi wujud itu nggak disebabkan. Selama si Zaid ada, kita sebut dia wujud. Nah itu aja. Cuma si Zaid bukan wujud. Wujud bukan si Zaid. Tapi kedua-duanya ada. Yang satu terlihat, yang satu tidak terlihat. Yang terlihat namanya zat si Zaid. Yang tidak terlihat keberadaannya, yaitu wujudnya. Nah, itu namanya. Nah, kemudian beliau menjelaskan makna keadaan wujud itu atau sifat dari satu hal, artinya dia tidak bisa naik ke tingkat maujud. Kalau maujud itu bisa dilihat. Wujud si Zaid nggak bisa dilihat, yang bisa dilihat si Zaidnya. Makanya yang disebut maujud si Zaid. Wujud bukan maujud. Dan dia tidak turun kepada tingkat makdum, sehingga dia tidak ada sama sekali. Ada, cuma nggak kelihatan doang. Berarti dia antara maujud dan makdum. Maujud tidak dianggap maujud karena nggak kelihatan. Ma'dum juga nggak kita bilang ma'dum karena dia memang ada. Maka bermula wujud si Zaid sebagai contoh satu hal, satu sifat yang wajib ada pada zat si Zaid. Arti wajib di sini artinya tidak terlepas. Nah, ini kalau kita artikan wujud sebagai hal. Ya.
Kita baca syarahnya. Wa makna qauluhum la tu'allalu bi'illatin annaha lam tansha an syai'in. Bermula makna keadaan mereka para ulama, la tu'allalu, tidak dialasankan akan dianya sifat dengan satu alasan pun, itu sungguhnya sifat itu tidak timbul ya dari sesuatu. Jadi wujud si Zaid itu bukan timbul dari si Zaid. Si Zaid sesuatu yang berbeda, keberadaannya juga sesuatu yang berbeda. Allah, Allah, wujud Allah, wujud Allah. Cuma dia nggak bisa lepas doang. Begitu zat itu ada, kita sebut dia wujud. Nah itu. Tapi tidak diilatkan. Karena ada sifat lain nanti yang berilat. Seperti sifat ma'nawiyah. Kan? Sifat ma'nawiyah. Kenapa kita sebut si Zaid qadiran, seorang yang kuat? Karena dia memiliki kudrah. Nah itu nanti namanya sifat yang berilat. Bi khilafi kauni Zaidin qadiran masalah. Nah, bi khilafi biasanya i'rabnya jadi khabar mubtada mahdhuf, takdirnya wahadha mutalabbisun bi khilafi atau wahadha bi khilafi. Bermula ini itu dengan sebalik keadaan si Zaid itu qadiran masalah contohnya. Ketika kita menyebut si Zaid qadiran, qadiran ini satu sifat yang menunjukkan kepada sifat dan zat ya. Satu kata yang menunjukkan kepada sifat dan zat. Qadiran, orang yang punya kemampuan. Berarti ada orangnya, zatnya, ada sifatnya. Sifatnya kudrah. Fa innahu nasya'a an qudratihi. Maka sesungguhnya keadaan si Zaid itu qadir, itu timbul ia dari kudrahnya si Zaid. Walaupun di sini juga ada khilaf nanti. Ya. Artinya begini. Ini kan beliau menyatakan nasya'a ya. Ini kayak Mu'tazilah. Makanya ibarat ini para ulama menyatakan harus dipahami secara berbeda. Mu'tazilah menyatakan Allah menciptakan si Zaid, Allah menciptakan kudrah pada si Zaid. Dengan sendirinya si Zaid itu jadi qadir. Tapi kalau mazhab Asy'ari enggak seperti itu. Allah menciptakan si Zaid, Allah menciptakan kudrah pada si Zaid, Allah juga yang menciptakan si Zaid jadi qadiran. Nah, jadi di sini dulu kita pahami ini sebalik keadaan si Zaid itu qadiran, contohnya, maka sesungguhnya si Zaid qadir itu timbul ia dari kudrahnya. Fakonu Zaidin qadiran masalan, maka bermula keadaan si Zaid itu mampu, qadir, contoh. Wa wujuduhu, maka bermula wujudnya si Zaid, maka bermula keadaan si Zaid itu qadir dan wujudnya si Zaid itu halani. Dua sifat, qaimani yang ada keduanya bizatihi dengan zatnya si Zaid, ghaira mahsusaini yang tidak bisa diindra keduanya bihasatin dengan satu indra minal hawasil khomsi dari indra yang 5. Si Zaid kuasa, punya kemampuan. Si Zaid wujud. Itu dua sifat yang ada pada si Zaid yang kedua-duanya tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat si Zaid, dia punya kemampuan nggak terlihat. Assalamualaikum, guru, maaf terlambat banget ini. Assalamualaikum. Kemudian wujud si Zaid juga nggak kelihatan. Yang kelihatan zatnya si Zaid. Nah itu kan. Bedanya apa? Illa annal awwala lahu illatun yansha'u anha wahiyal qudratu wasani la illatala. Melainkan bahwa sungguh yang pertama, yaitu si Zaid qadiran, itu sabit baginya yang pertama itu ada alasan. Yang timbul ianya yang pertama darinya ilat. Dianya ilat itu kudrah. Bedanya si Zaid kita sebut qadiran karena memiliki kudrah. Yang kedua, yaitu wujud la illata lahu, tidak ada ilat baginya yang kedua. Si Zaid kita sebut wujud, nggak ada alasannya. Karena wujud nggak ada penyebab. Cuma dengan sendirinya begitu zat si Zaid ada, kita lihat dia punya tempat, dengan sendirinya kita sebut dia wujud. Titik Ustaz. Nah, begitu lebih kurang. Mungkin kalau perlu dikurangin Ustaz, ditambahin. Tafadhal. Bagaimana cara menjelaskan Ustaz Baruli? Biar wujud Allah. Artinya di sini beliau pengen menyatakan, menurut selain Asy'ari dan pengikut beliau,
Wujud itu bukan Allah, Allah itu bukan wujud. Nah, tetapi wujud itu tidak bisa lepas dari zat Allah. Wujud Allah maksudnya tidak lepas dari zat Allah. Itu sesuatu yang berbeda. Karena zat bukan wujud, wujud bukan zat. Karena itu sebahagian ulama yang berpandangan seperti ini menganggap wujud itu sifat Allah. Ada juga ulama yang menyatakan ribet banget. Wujud itu kan nggak kelihatan, nggak usah dihitung. Berarti wujud bukan sifat. Nah, wujud Allah artinya ainu zatihi, zat Allah itu sendiri. Berarti wujud nggak masuk sifat. Ulama yang tidak menghitung wujud sebagai sifat, sifat Allah nanti 12. Nah, dikeluarkan sifat maknawiyah tadi yang kadiran muridan alimannya jadi 12. Nah, itulah maksud saya di awal 20 diperas jadi 13. Maksud diperas dihilangkan sifat kadiran muridan aliman. Nah, tinggal 13. Ada ulama yang menghilangkan wujud. Bukan nggak percaya kepada wujud, tapi wujud nggak usah dihitung. Karena wujud Allah, zat Allah itu sendiri. Berarti bukan sifat. Jadilah sifat Allah itu 12. Nah, itu Ustaz. Ini kita ulang lagi Ustaz. Tafadhal Ustaz, siapa yang mau baca pertama? Qauluhu. Coba adengku ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-wujudu. Innama quddimal wujudu li'annahu kal asli li ghairihi. Wal muradu al wujudu dzati bima'na annahu li dzatihi ay laisa bi ta'siril ghairi. Qauluhu al wajibatu li dzati ay la tanfaku anha. Qauluhu ma damatiz zatu wal muradu al wajibatu li dzati muddata dawamihi wala raiba fi jiryani dzalika fil qadimi wal hadisi. Qauluhu wa hadhil hal ila akhirih. Wal wawu lil hali ay wal hal anna hadhihi la tu'allal ila akhirih. Qauluhu wa ma'na fiha hadan ila akhirih. Kitab annal asya'a arba'at aqsam mawjudun wa ma'lumun wa halun wa amrun akbariyun fal mawjudu ma yasihhu ru'yatuhu wa huwa a'laha darajatan wal ma'lumu ma la subuta lahu wa huwa ahabbuha darajatan wal hal ma yakunu sifatan bainal mawjudi wal ma'dumi wa huwa ahaddu darajatan minal mawjudi wa la darajatin min kulli minal amril i'tibariyi wal ma'dumu wal amrul i'tibariyu lahu qismani ikhtiraiyun wa intiza'iyun. Fal awwalu ma laysa lahu tahaqququn fi nafsihi bal yufriduhu syakhsu wa yahtari'uhu kabakhlil karimi wa karmil bakhili. Wasani ma lahu tahaqququn fi nafsihi kakurmil karimi wa bukhlil bakhili. Wa ma taqarrara min kaunil asya'i wa man taqarrara min kaunil asya'i arba'atan alal qawli bisubutil ahwali wa amma alal qawli bi alla hala makanya wa huwal haqqu fahiya salasatun kama sayati insyaallah taala. Oke Ustaz, syukuran. Masyaallah. Nah itu Ustaz. Bermula awal dari sifat yang wajib baginya Allah Ta'ala itu wujud. Qaulu al-wujud innama qaddamal wujud hanya saja mendahulukan ianya musannif atau quddimal wujud juga boleh.
hanya saja didahulukan akan wujud. Li'annahu, karena sungguhnya wujud itu kal asli li ghairihi, seperti asal bagi lainnya wujud. Artinya sesuatu yang tidak mewujud, tidak wujud, ya nggak ada pembahasannya kan. Nah, karena sungguhnya wujud itu seperti asal bagi selainnya wujud. Wal muradu al wujuduz zati. Bermula yang dimaksud itu wujud zati. Gimana tadi? Nah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud. Jadi wujud di sini maksudnya wujud zat ya. Wujud yang tidak dikarenakan satu karena. Bermula yang dimaksud itu wujud yang zati. Di makna dalam arti wah sungguhnya maujud itu lizatihi, karena zatnya yang maujud. Ai laisa bi ta'siril ghairi, bukan karena pengaruh yang lain. Nah, itulah artinya la tu'allilu bi illatin ya. Wujud zati seperti di awal tadi ada wujud zati, wujud alili, wujud idhofi ya. Wujud zati, wujud yang tidak beralasan. Wujud zati itu Allah doang, yang lain nggak ada. Qauluhu al-wajibatu lizat ay la tanfaqwanha, yang wajib bagi zat. Apa makna wajib bagi zat? Tidak terlepas ianya sifat wujud itu atau hal tadi di atas darinya zat. Selama zat itu ada, ya wujudnya ada, tak terlepas. Cuma wujud itu bukan disebabkan oleh zat. Qauluhu madamatizat, ini dama damatam ya. Madamatizat wal muradu al wajibatu lizat muddata dawamiha. Bermula yang dimaksud itu yang wajib bagi zat selama adanya zat. Selama zat itu ada, sifat wujud pasti ada. Wujud benda sama juga. Selama benda itu ada, berarti kita sebut dia benda yang wujud. Jadi karena kata beliau yang dimaksud dengan selama adalah zat, berarti di sini umum. Wala raiba fi jaryani dzalika fil qadimi wal hadis, dan tidak diragukan pada berlakunya demikian. Nah, demikian wajib bagi zat selama ada zat, maka tidak diragukan pada berlaku demikian pada kadim dan hadis. Jadi beliau pengen mengatakan definisi wujud di atas itu untuk semuanya, baik untuk Allah atau untuk makhluk. Jadi wujud makhluk juga satu hal yang ada pada makhluk selama makhluk itu ada. Qauluhu hadhil hal, ini penyempurna definisi masih pelengkap definisi. Wal hal tadi mana? Wujud dianya wujud satu hal yang wajib dianya hal bagi zat selama adalah zat, dan padahal bermula ini hal itu. Nah, ini pelengkap definisi wujud. Ya. Wadil hal ay wal waw alil hal, bermula waw itu waw hal. Ay wal halu anna hadhihi la tu'alla. Walhal padahal bermula ini sifat, ini hal, itu tidak dialasankan akan dia. Qauluhu wa makna kauni halan. Ilah bermula makna keadaannya sifat itu satu hal, artinya nah ini. I'lam annal asyar wa antu aksamin. Ketahui olehmu bahwa sungguh perkara itu ada 4 macam. Benda dibagi 4. Nah, jadi memang kita sebut benda ya. Atau jangan benda, kita sebut syai'. Karena dalam syai' ini masuk juga Allah nanti. Ya, boleh kan? Boleh nggak Allah disebut syai'? Syai'un. Kalau kita sebut benda, bahasa kita kurang bagus kan? Boleh Tengku. Boleh ya. Jadi syai' itu Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Berarti kan asal istisna memang muttasil. Berarti syai' Allah itu syai'un. Cuma syai'un yang berbeda dengan syai'un yang kita pahami. Bukan syai'un makhluk kan? Tapi syai'un khalik. Nah itu. Tapi boleh disebut. Makanya beliau di sini menggunakan ibarat, ketahuilah bahwa sungguh asya apapun itu, baik yang kadim ataupun yang hadis, asya itu ada 4 macam. Pertama ada syai'un yang maujud, yang kedua ada namanya syai'un yang ma'dum, yang ketiga namanya hal, yang keempat amrun i'tibariyun. Akan dibahas satu-satu. Fal maujudu ma yasihu ru'yatuhu. Maka bermula yang maujud itu sesuatu yang salah oleh melihatnya yang maujud. Jadi maujud sesuatu yang bisa dilihat. Allah kita sebut maujud, berarti Allah bisa dilihat. Tidak bisa dilihat di dunia karena kurang alat, maka di akhirat ahli sunnah meyakini Allah bisa dilihat. Tentunya dengan perangkat baru yang Allah ciptakan. Ya.
Nah, walaupun bila kaifin juga, bila jihatin. Nah, karena Allah mewujud katanya, sesuatu yang mewujud mesti sah dilihat. Masalah kita nggak bisa melihat itu bukan salah yang mewujudnya, salah kitanya. Walaupun ada juga nanti kan mazhab yang anti ru'yah ada. Wahwa a'laha darajatan. Dianya yang mewujud itu yang paling tingginya. Asya nisbah derajat. Tingkatan paling tinggi dari syai' itu namanya syai' mewujud. Wal ma'dumu mala subutalahu. Bermula ma'dum itu sesuatu yang tidak ada sebut baginya. Ma'dum sesuatu yang nggak ada. Yang lain aja. Ah, Sesuatu yang nggak ada pasti nggak terlihat berarti. Nah. Wahwa ahattuha darajatan. Dan dianya yang ma'dum itu yang paling rendahnya asya nisbah derajat. Jadi syai' paling rendah itu ma'dum namanya karena emang nggak ada. Ya. Jadi makanya dalam pembahasan kudrah nanti kudrah Allah Ta'ala enggak dengan ma'dum. Enggak. Karena ma'dum itu enggak ada. Allah artinya gini. Allah boleh nggak kita menyatakan Allah tidak mampu menciptakan yang ma'dum? Ya nggak boleh ditanyakan. Karena ma'dum nggak ta'aluk kudrah kan. Ya. Wal halu mayakunu wasitatan bainal maujud wal ma'dum. Dan bermula hal itu sesuatu yang ada yaitu perantara antara maujud dan ma'dum. Nah, inilah hal ya kan. Makna wujud tadi hal. Ini antara maujud dan ma'dum. Tidak naik ke tingkatan maujud hingga terlihat, tidak turun ke tingkatan ma'dum hingga tidak ada sama sekali. Dia wasitah di tengah-tengah. Ya. Kalau dibuka hijab bisa terlihat. Nah, begitu Sabaruli. Wahwa ahatu darajatan minal maujud. Dan dianya hal itu lebih rendah nisbah tingkatannya dari maujud. Jadi pertama maujud, di bawah maujud namanya hal. Nah, itu. Dan lebih tinggi dari yang ma'dum ya. Dari perkara intibari. Wahwa dianya hal itu lebih rendah derajatnya dari maujud. Wa a'la darajatan lebih tinggi derajatnya min kullin minal amril i'tibari wal ma'dumi. Lebih tinggi dari amrin i'tibari nanti di depan dan dari ma'dum. Artinya 4 tadi berarti maujud di atas, di bawah maujud langsung hal. Ya. Kemudian di bawah hal itu ada amrun i'tibari, di bawahnya lagi ma'dum. Apa itu amrun i'tibari? Wal amrul i'tibariyu lahu kismani. Bermula amrun i'tibari ini jadi istilah Ustaz nggak diartikan lagi. Bermula amrun i'tibari, perkara yang ada dalam i'tibar atau yang dinisbatkan kepada anggapan. Bermula amrun i'tibari itu baginya amrun i'tibari ada 2 macam. Yang pertama ikhtira'iyun. Ikhtira'iyun kita artikan apa namanya diada-adakan. Sebenarnya nggak ada. Cuma dibuat-buat, ya, dikhayalkan. Wantidha'iyun dan yang kedua intidha'i. Intidha'i kalau arti secara lugah nah, apa namanya? Ditarik ya, ditarik. Tapi ada penjelasan. Amrun i'tibari ada 2. Ada amrun i'tibari yang ikhtira'iyun, ada amrun i'tibari yang intidha'iyun. Fal awwalu ma laysa lahu tahaqqukun fi nafsihi bal yufriduhu au yufarriduhu syakhsu wa yakhtari'uhu. Maka bermula yang pertama yaitu amrun i'tibari yang ikhtira'i. Itu sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu itu tahakkuk. Yang tidak ada baginya sesuatu itu nyata. Nah, fi nafsihi pada dirinya sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya enggak ada. Ma laisa lahu tahakkuk, sesuatu yang tidak nyata pada dirinya, bal yufarriduhu, tetapi mentakdirkan akannya sesuatu oleh seseorang. Wa yakhtari'uhu dan membuat-buat ia akannya sesuatu. Nah, jadi dikhayal-khayalkan, disebut amrun i'tibari ihtira'i. Contoh, kabukhlil karim, seperti dermawan. Pelitnya orang dermawan. Namanya orang dermawan kan nggak ada pelitnya. Jadi kita bilang seperti pelitnya orang dermawan. Itu berarti hanya ada dalam pikiran. Itu juga dibuat-buat. Wa karmil bakhil, seperti dermawannya orang pelit. Orang pelit memang nggak dermawan. Kita mengatakan pelitnya orang, dermawannya orang pelit. Itu nggak ada hakikatnya, nggak ada. Nggak bakal ketemu ya. Di alam realita, ada dalam pikiran doang.
Ikhtirai namanya. Wasani malahu tahakukun fi nafsih. Bermula yang kedua itu ma yang sabit baginya ma itu nyata pada dirinya. Memang ada ini. Ya. Seperti kakarmil karim, dermawannya orang dermawan, wa bukhlil bakhil, kikirnya orang bakir. Ada, cuma nggak kelihatan juga dia. Wa ma tuqurrira min kaunil asya'i arba'atan alal qoli bisubutil ahwal. Bermula yang telah diuraikan akan dianya ma, apa ma itu? Dari keadaan asya itu 4. Tadi perkara di atas dibagi 4. Bermula yang telah diuraikan akan dianya ma dari keadaan asya itu 4, itu alal qoli, itu di atas pendapat yang menyatakan dengan subut ahwal. Adanya hal. Yang menyatakan adanya hal berarti asya dibagi 4. Ada juga ulama nanti di atas kan. Selain Imam Asy'ari, bukan selain. Imam Asy'ari sendiri menyatakan hal itu enggak ada. Wa amma alal qawli bi anna la hala. Adapun di atas pendapat dengan bahwa sungguh tidak ada hal itu yang mewujud, hal enggak ada. Bahwa dan dianya pendapat itu al-haqqu yang benar. Fahya maka dianya asya itu salah satu. Berarti perkara itu dibagi 3 doang. Asya. Mewujud, ma'dum, i'tibari. Udah. Nah, kama sayati. Fahya maka dianya asya itu 3. Kama sayati insyaallah taala sebagaimana yang akan datang ya. Insyaallah taala. Nah, saya juga kurang paham Ustaz, ini baca-baca doang. Arti saya bantu ngartiin doang. Nah. Hmm. Gimana Ustadz Ahmad Nabhan? Ada yang mau ditambah? Enggak, Ustaz. Gak ditambah lagi? Enggak. Ini ada yang nggak bisa masuk. Siapa yang nggak masuk, nggak bisa masuk? Tengku, Hadir. kalau sifat sama arad itu apa beda apa enggak tuh maksudnya? Nah, sifat sama arah ya. Iya. Sebentar. Jadi ada yang disebut jisim ya. Ada yang disebut jisim ya. Iya. Dalam pembahasan ke depan nanti ada jisim. Jisim benda lah bahasa kita ya. Benda. Jadi benda itu nanti dia memiliki arat. Jadi berarti arat itu sifat, Ustaz. Sifat benda. Ya kan? Seperti bergerak, diam, segala macam. Itu arat namanya. Kemudian kalau nggak salah ya, jisim ada jisim murakab nanti kayak johar ya. Begitu. Iya. Ada jisim yang tidak murakab. Nah, jisim murakab, benda murakab namanya jisim. Nah, benda yang tidak murakab dalam kitab tauhid disebut jauhar biasanya. Kemudian sifat benda itu disebut arat. Nah, begitu Ustaz kayaknya. Jadi nggak disebut pada Allah itu arat, enggak. Pada Allah disebut sifat ya, sifat Allah. Nggak disebut arat. Arat itu benda. Yeah. Kalau saya lihat di sini ya, kalau di Ta'rifat itu ya memang kalau sifat itu adalah sebutan, seperti di sini as-sifatu hiyal ismud dalu ala ba'di ahwalidzat gitu. Ahwal memang. Iya, itu atau untuk menggambarkan, menunjukkan tentang bagian di antara keadaan-keadaan sebuah zat. Seperti contohnya wadalikan nahwi tawilin wa qasirun wa aqilun wa ahmakun wa ghairiha. Nah, kalau di sini kalau aradnya itu al-mawjudul ladzi yahtaju fi wujudihi ila mawdhi'in. Ay mahalin yakumu bihi kalauni al-muhtaju fi wujudihi la jismi yuhilluhu wa yakumu huwa bihi. Iya. Berarti arat sifat benda Ustaz. Kayak misalkan hitam, ya hitam kan nggak ada ya. Kalau nggak ada tempat dia bersandar. Jadi berarti hitam kita sebut arat. Kalau sifat tadi ahwal. Si Zaid tinggi, itu namanya kondisi dia tinggi kan. Jadi tinggi hal yang ada pada si Zaid. Hal.
Itu lebih kepada cara memperkenalkan barangkali. Iya. Ya mungkin itu tunggu ya apa? Ya untuk membantu pemahaman makanya kita perlu juga mengetahui perbedaan antara zat, sifat. Nah, mungkin situ dulu tunggu ya. Ya. Karena rumit bener bahasanya tadi. Nah, Ya. terus arad itu ada dua. Ah. Ada yang melekat dengan zat seperti qoridatun ya, wa huwa alladhi yazamiu ajza'uhu fil wujudi kal biyadi wasiwadi. Hmm. Ada yang memang menyatu dengan zat seperti apa? Seperti hitam putih itu ya. Ya. Nah, ada yang ghairu qoridati wa huwa alladhi la yazamiu ajza'uhu fil wujudi kal harakati wasukuni. Ya. Hmm. Berarti bergerak diam itu namanya arad juga. Iya. Ya. Ya. Nah, itu dia. Makanya berarti nanti Allah terbebas dari arad kan? Allah tidak berwarna. Makanya Allah nggak bisa dicari dengan indera katanya Ustaz. Iya, Allah bau apa wangi? Nggak boleh dibilang bau atau wangi karena Allah bukan benda. iya. Allah tinggi apa pendek? Nggak boleh dibilang. Nah, itu. Nah, itu semuanya sifat benda tadi. Allah bergerak apa diam? Berarti Allah tidak disifati dengan sifat bergerak, tidak juga disifat dengan sifat diam kan? Makanya nanti dalam penafsirkan apa namanya? Nazala tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin sama dunia terjadi pendapat para ulama walaupun ada mazhab sekarang yang menyatakan Allah memang turun benaran. Nah, tapi para ulama Asy'ari enggak. Allah itu enggak bisa berpindah. La yajuzul intikal. Allah tidak boleh berpindah-pindah. Berpindah sifat benda. Jadi turun Allah, turun rahmatnya Allah. Panjang urusannya Ustaz ini. Karena yang semua yang ditarif ini terkait dengan makhluk tentu ya. Sedangkan Allah kan mukhalafah lil hawadis gitu. Ya. Ya seperti yang kita gambarkan tadi, yang tarif-tarif tadi kan itu terkait dengan hawadis. Sedangkan Allah mukhalafah lil hawadis. Dan Allah juga nggak bisa didefinisikan karena tidak maklum kan? Bagaimana Iya. didefinisikan sesuatu yang tidak maklum? Nah itu dia. Begitulah para ustadz semuanya. Ini kita rame ini 13. Kita baca lagi qauluhu aila tanfakku. Tafadhal satu orang sampai la malzumala. Siapa aja boleh. Nah, kita belajar. Nah, Ustadz Ahmad Nabahan boleh tafadhal Ustadz baca. Ustaz. Dari mana Ustaz? Qauluhu. Ini yang saya tunjuk ini. Nggak kelihatan kah? Nggak tahu artinya Ustaz. Nggak usah artiin Ustaz, baca harokatnya aja, baca barisnya. Qauluhu ay la tanfaku anha ay bal hiya sabitatun laha walazimatun laha ma damat azatu sabitata. Qauluhu annaha lam tansa'a ay lam talazim shay'in akhara ghairu zati fa innahu nasha'a an qadratihi ay lazimiha. Qauluhu fakunu zaidun ila akhirih wal hasilu al halu ismani ma laysa mu'allilan nafsiyati wa ma huwa mu'allilun bi illati wa huwa sifatul ma'nawiyati. Sifatul ma'nawiyati. Qauluhu lahu illatun ay malzumun yulazimuha. Qauluhu la ilata ay la malzumun lahu. Oke, syukuran Ustaz. Masya Allah Ustaz Nabahan ya. Ustaz masih bujangan Ustaz ya?
Masih Ustaz. Jadi tadi mana tadi? Nah, wa makna qauluhum la tu'allalu bi illatin. Formula makna keadaan mereka para ulama tidak diilatkan akan dianya sifat dengan satu ilat. Artinya, bahwa sungguhnya sifat itu tidak timbul ya dari sesuatu. Maksud tidak timbul, tidak. Nah, kita lihat di sini lam tansya tadi kan. Nah, kan la tansya, la tanfak, mana la tanfak? Nah ini, la tanfaku anhu. Maka bermula wujud si Zaid contohnya itu satu hal yang ada, yang wajib, yang ada bagi zatnya si Zaid. Artinya satu hal, satu sifat yang tidak terlepas dari si Zaid selama si Zaid ada. La tanfaku artinya apa? Bal hiya sabidatun lah, tetapi dianya sifat itu sebut baginya zat. Walazimatun yang dan melekat baginya zat. Mada mati zatu sabidatan selama zat itu ada. Selama tetaplah zat itu yang sebut. Selama si Zaid ada kita sebut dia wujud. Mau wujud nggak kelihatan, si Zaidnya kelihatan. Makna annaha lam tansya, apa makna bahwa sungguhnya hal itu tidak timbul ia dari yang lain. Lam tansya. Ini kita harus lihat ke atas. Nah ini, bermakna keadaan mereka. Bermula makna ucapan mereka tidak diilatkan akan dianya sifat dengan satu ilat pun, dengan satu alasan pun bahwa sungguhnya sifat itu tidak timbul ya dari sesuatu yang lain. Jadi wujud itu tidak disebabkan oleh apapun. Apa maksud beliau di sini? Lam tansya lam tulazim li syai'in akhara ghairiz zati. Artinya dia tidak timbul dari yang lain, dia tidak melazimi sesuatu yang lain selain zat. Jadi wujud itu hanya ada pada zat selama zat itu ada. Jadi kita nggak usah pusing-pusing Ustaz. Apa namanya? Apa? Sampai jam 12. Jadi kayak tadi Ustaz, benda selama benda itu ada, benda disebut zat. Selama benda itu ada, kita sebut benda itu wujud. Jadi wujud itu nggak kelihatan. Jadi wujud itu satu hal yang ada pada benda selama benda itu ada, kita sebut dia wujud. Nah itu hal namanya. Nah udah gitu aja. Kemudian dengan sebalik tadi Zaidun qadiran. Kalau Zaidun qadiran itu timbul dari kudrahnya. Fa'innahu maka sesungguhnya si Zaid itu qadiran itu timbul ia dari kudrahnya si Zaid. Maksud timbul bukan dibikin oleh kudrah, tapi lazimaha, melazimi ianya kaunuhu qadiran akannya kudrah. Hampir mirip juga Ustaz ya. Hampir mirip ini. Si Zaid kita sebut qadirun. Kan selama ada kudrah, kalau nggak ada kudrah nggak disebut qadirun. Kemudian dia qadiran itu mesti mulazamah, mesti selama si Zaid itu memiliki kudrah. Baru bila boleh kita sebut dia qadiran. Bisa saja si Zaid ada, dia nggak memiliki kudrah, nggak kita sebut dia qadiran. Nah, ini kalau saya lihat Ustadz sepintas ini mirip-mirip aja. Wujud si Zaid sama kaunuhu qadiran ini hampir mirip. Cuma di sini beliau membedakan. Nah, qauluhu fakaunu Zaidin, maka bermula keadaan si Zaid itu qadiran tadi di matan dan keadaan si Zaid itu wujud, itu dua hal yang ada pada si Zaid selama si Zaid ada. Cuma yang satu ada ilatnya, alasannya, yang kedua nggak ada alasan. Bermula kesimpulan itu bahwa sungguh hal itu ada dua. Hal ada dua macam. Sesuatu yang tidak ada yaitu mu'allalan diilatkan dengan satu ilat. Bahwa dianya hal yang tidak beralasan yaitu sifat nafsiyah. Itulah wujud. Nah, dan yang kedua itu yang dianya itu mu'allalun disebabkan dengan satu sebab. Atau dialasatkan dengan satu alasan, yaitu sifat ma'nawiyah. Jadi di sini beliau menyatakan sifat hal itu ada dua, ada hal nafsiyah, tidak ada alasannya, ada hal ma'nawiyah. Hal ma'nawiyah disebabkan karena ada sifat ma'ani. Zat yang memiliki kudrah baru disebut qadiran. Ya. Begitu aja Ustaz. Qalu lahu illatun ay lahu malzumun, yang melazimi ianya malzum akannya zat.
Qauluhu la ilah artinya la malzumalah. Gimana Ustaz Dedi? Ini saya yang kelihatan di sini yang saya sebut ya. Yang muncul-muncul di sini. Gure, Ya. berarti wujudnya itu fizihin saja, berarti ya zatnya fil kharij gitu maksudnya ya. Nah, sebenarnya bukan hanya fil kharij juga ada sebenarnya. Kan zatnya fil kharij kayak siapa tadi, Zaidun tadi. Ya, zaidun fil kharij. Benar-benar. Jadi hal itu memang enggak, kalau kita sebut fil kharij itu harus bisa terlihat Ustaz. Karena wujud itu enggak terlihat, maka enggak disebut dia fil kharij. Berarti fi dzihn. Iya. Ya. Ini pakai istilah semua Ustaz ya? Ya. Dianggap sudah maklum. Fil kharij, fi dzihn, tahu nih. Dzihn itu pikiran. Kalau yang nggak rumit ikut itu Imam Asy'ari aja tunggu ya. Nah, itu dia lebih gampang. Zat ainul zat udah gitu. Nah, lebih mudah Ustaz. Wujud itu zat bukan sifat itu ya. Ya. Jadi apalagi kita mengajarkan anak kecil Ustaz. Ribet banget kan urusannya, berarti wujud ya inzat udah gitu aja. Nggak usah Tadi dihitung sebagai sifat. tadi Gure jelasin untuk yang apa namanya? Apa namanya tadi? Yang mana? Itu satu perkara menyebabkan satu perkara yang lain. Atau perkara itu sendiri timbul dari Allah dan perkara yang lain itu juga timbul dari Allah gitu. Belum paham saya Ustaz pertanyaannya. Nah, tadi. Lanjut tadi lu Gure. Coba dirubah. Mungkin yang mubahamnya gimana Ustaz? Ya gini misalkan Gure. Kalau kita melempar batu itu kan Ya. itu kekuatan itu dari Allah kan? Ya. Ya. Sekarang kita lempar ke kaca tuh pecahlah kaca itu kan? Ya. Pecah ini kan bukan dari perkara yang batu itu yang memecahkan kaca, tapi ini kehendak Allah juga gitu. Ya. Jadi itu ada istilah namanya tawallud Ustaz ya. Ada yang kalau Mu'tazilah itu memahami dia ada tawallud. Kita melempar batu. Batu melayang kenalah kaca. Sehingga kaca itu pecah. Yang melempar batu kita, ini bahasanya ya. Kita walaupun kekuatan dari Allah. Kemudian yang memecahkan kaca itu batu atau bukan? Nah, jadi kalau kata Mu'tazilah, pecah kaca itu otomatis. Nah, kalau kacanya tipis kena batu pecah kan? Itu namanya satu asar yang timbul dari yang lain karena ada lemparan batu. Tapi ahli sunnah atau Asy'ari meyakini begini. Jadi pecah kaca itu bukan disebabkan oleh batu. Allah menciptakan pecah ketika batu bersentuhan dengan kaca. Nah, artinya bukan tabiat. Kan ahli sunnah nggak meyakini ada tabiat Ustaz. Tabiat nggak mempengaruhi kan? Ya. Tabiatnya tidak, kemudian dengan apa namanya kuahnya juga tidak. Ya. Api tabiatnya membakar, tabiatnya. Tapi ketika api membakar, ahli sunnah meyakini di ketika benda-benda yang memang dia cukup syarat untuk terbakar, begitu tersentuh dengan api, disitulah Allah menciptakan bakar. Semuanya ciptaan Allah. Nah, itulah Asy'ari menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bisa saja tidak pecah atau bisa saja tidak terbakar kan? Bisa. Kalau kurang syaratnya Ustaz. Kayak Nabi Ibrahim kan? Masuk ke dalam api nggak apa-apa. Itu namanya kharikul adat. Secara adat berarti memang apinya membakar. Tapi bisa saja adat itu tidak selalu berlaku. Ma'asihati takhalluqihi wa adamu taksiri. Nah, itu. Tidak taksir. Karena adat itu kan hukum yang ditetapkan lewat sebuah analisa aja ya, kebiasaan itu. Tajribah Ustaz. Hasil tajribah. Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitati takarruri. Ma'asihati takhalluqihi wa adamu taksirihi. Bangunin Abang. Oke Ustaz. Ketika juga Ustaz, ketika kita melempar, mengangkat tangan itu
Saya pernah membaca di salah satu kitab, Imam Ghazali mengatakan, kalau Allah tidak menggerakkan tangan kita, tidak mungkin terjadi itu lemparan. Karena kalau kita yang melempar, tentu kita tahu perincian. Bagaimana gerakan urat kita, aliran darah kita, kalau kita sendiri yang melempar. Itu ya seperti penjelasan Tengku tadi, semuanya itu dari Allah. Kesimpulannya. Fama ramaita id ramaita. Cuma kan ini Allah dalam Al-Quran menisbatkan juga secara majaz ya. Secara majaz manusia itu ada perbuatannya. Nah, itu buktinya id ramaita kan. Ketika engkau melempar ya Muhammad, fama ramaita, tapi bukan engkau yang melempar. Jadi memang rumit Ustaz ya. Oke. Artinya kudrah itu diwujudkan oleh Allah ya, begitu ya. Diwujudkan oleh Allah untuk untuk kita beraktivitas lah, apapun yang kita lakukan. Ya. Tidak begitu Tengku. Jadi kita harus lihat dua-duanya nanti. Dalam pembahasan tasawuf itu berarti syariat juga harus dilihat kan. Syariat dan hakikat berarti maksudnya nggak bisa dipisahkan. Kalau orang memisahkannya menyebabkan orang tidak mau beramal Ustaz. Iya. Akhirnya nggak ada apa-apa kan, nggak ada aktivitas, diam. Makanya ntar ada perbedaan antara kasab dan khalqi itu Tengku ya. Nah itu paling susah Ustaz dibedakan. Iya. Karena kalau kita lihat Quran, kasab juga artinya amal, kan? Iya. Nanti kita mungkin di babnya nanti. Ya. Wahaza dhabitun lil halin nafsiyah. Bermula ini itu dhabit bagi hal nafsiyah tadi ya. Hal nafsiyah berarti sesuatu yang tidak diilat karena ilat. Nah, itu titik. Ini baru titik di sini. Wa kullu halin qa'imatun bi dzati ghairi mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyatan. Bermula setiap hal yang ada ia di zat yang tidak dialasankan dengan satu alasan itu dinamakan akan dianya hal akan sifat nafsi. Nah, itulah sifat nafsi tadi. Makanya wujud disebut sifat nafsi ya. Wahya allati la tu'qalu dzatu biduniha, dan dianya hal itulah allati, itulah sifat yang tidak bisa dipahami akan zat dengan tanpanya sifat, tanpanya allati. Artinya la tutasawwaru dzatu bil aqli. Artinya tidak bisa digambarkan akan zat dengan akal. Waktu deraku antah kepada tusawar. Tidak bisa digambarkan akan zat dengan akal, tidak bisa dipahami akan dianya zat kecuali dengan sifatnya zat yang nafsiyah. Katahayyudi lil jirmi, seperti mengambil tempat bagi benda. Fa innaka in tasawwarta, sesungguhnya engkau bila engkau gambarkan akannya benda, wa adraktahu, dan engkau dapati, engkau pahami akannya benda, adraktan si engkau dapati, engkau pahami bahwa sesungguhnya benda itu mutahayyidun, memiliki tempat ia. Titik Ustaz. Jadi kata beliau, setiap hal yang ada pada zat yang tidak ada alasannya disebut sifat nafsi. Artinya dia berkaitan dengan diri zat itu sendiri, nggak berkaitan dengan yang lain. Adanya Siddiq berkaitan dengan si Zaid, adanya Allah berkaitan dengan Allah. Kemudian hal ini atau sifat wujud ini sesuatu yang zat tidak bisa dipahami kalau nggak ada sifat itu. Kalau nggak ada wujud, ya tentunya nggak dibahas. Artinya zat tidak bisa dipahami dengan akal, tidak bisa diketahui, melainkan harus ada sifat nafsiyah. Harus kita isbatkan sifat wujud dulu. Wujud Allah, baru ada pembahasan selanjutnya tentang Allah. Sama seperti mengambil tempat bagi benda. Artinya benda ini benda. Kalau kita membayangkan satu benda yang nggak ada tempat kan nggak bisa. Setiap benda pasti memiliki tempat. Seperti tahayyuz. Tahayyuz ini mengambil tempat bagi benda. Jirim ini benda. Benda apapun. Sesungguhnya engkau, jika engkau gambarkan, engkau bayangkan, engkau tasawur akannya benda, engkau dapati akannya benda, engkau dapati dia benda itu pasti ada tempatnya. Baru kelihatan satu benda memang, walaupun kita pejamkan mata, setiap benda yang terlihat pasti ada tempat. Ketika benda itu ada, otomatis dia memiliki sifat wujud tadi. Atau satu hal yang ada pada benda itu. Nah, itulah namanya hal nafsiyah. Nah, begitu Ustaz.
Titik dulu Ustaz. Nah. Wa ala hadzal qauli, dan di atas ini pendapat, wa huwa kaunul wujudi halan, dan bermula dianya ini pendapat itu keadaan wujud itu satu hal, fadzatullahi ta'ala ghairu wujudi, maka bermula zat Allah Ta'ala itu bukan wujudnya. Wa dzawatul hawadisi, dan bermula zat-zat makhluk itu bukan wujudnya makhluk. Berarti wujud ya wujud, zat ya zat. Zat Allah bukan wujudnya. Wujudnya bukan zatnya. Si Zaid bukan wujud si Zaid. Si Zaid wujud. Nah, makanya nanti wujud dihitung sebagai sifat. Artinya yang bukan zat semuanya sifat. Wa qala al-Asy'ari, berkatalah oleh Syekh Asy'ari, wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti akan Syekh Asy'ari, al-wujudu ainul maujud. Bermula wujud itu in maujud itu sendiri. Artinya wujud itu in zat itu sendiri. Fa'ala hadza, maka di atas ini kaul Asy'ari, wujudullah ainu zatihi. Bermula wujud Allah itu in zatnya Allah. Maka di atas ini kaul. Apa ini kaul? Bermula wujud Allah itu in zatnya Allah itu. Ghairu zaidin alaihi fil khariji, tidak lebih di atasnya zat di luaran. Wa wujudul hawadisi ainu zatihi, dan bermula wujud makhluk itu in zatnya makhluk. Berarti bukan sifat. Menurut Imam Asy'ari, wujud itu zat. Ada wujud si Zaid itu si Zaid itu sendiri. Di atas ini pendapat berarti wujud Allah zatnya Allah, bukan perkara lain, bukan hal ya. Wujud makhluk ya zat makhluk. Ini lebih mudah kita paham. Artinya hal itu nggak kelihatan, makanya dianggap nggak ada. Wa ala hadza la yadhharu addul wujudi sifatan. Dan di atas ini pendapat Syekh Asy'ari, la yadhharu, tidak zahirlah oleh menghitung wujud sebagai sifat. Nah, jadi tidak zahir dalam arti berarti wujud bukan sifat. Ini sifat Allah bukan lagi 20 Ustaz. Nah, enggak? 19. Nah, itu tadi. Kenapa tidak zahir menghitung wujud sebagai sifat? Li'anna wujud ainul zat, karena wujud itu zat, wa sifat ghairu zat, sementara sifat itu bukan zat. Kalau wujud bukan sifat, tapi zat, berarti wujud bukan sifat. Bi khilafi 'alal qaulil awal, dengan sebaliknya wujud di atas pendapat yang pertama, yaitu wujud diartikan sebagai hal. Fa inna ja'lahu sifatan dhahirun, maka bahwa sungguh menjadikannya wujud sebagai sifat itu zahir, nyata. Wa makna wujubil wujudi lahu ta'ala 'alal awwali anna sifatan nafsiyatan allati hiya halun sabitatun lahu ta'ala. Bermula makna wajib wujud baginya Allah Ta'ala di atas pendapat pertama itu, ini kayaknya an-nahwu ya? Apa anna Ustaz? Nggak ada yang punya kitab. Anna, guru. Anna, nggak ada khabarnya Ustaz. Oh, alati ini. Coba. Bermula makna wajib wujud baginya Allah Ta'ala di atas pendapat pertama. Yaitu yang menyatakan wujud itu hal. Itu bahwa sungguh sifat yang nafsi, sifat nafsi allati, yang dianya sifat nafsi itu hal itu. Wah, jadi sabitatun khobar anna, di sabitatun. Apa makna Allah wajib wujud? Bermula makna wajib wujud baginya Allah Ta'ala atas pendapat yang pertama itu, bahwa sungguh sifat yang nafsiyah, yang dianya sifat nafsiyah itu namanya hal tadi, itu sebut baginya Allah Ta'ala. Nah itu. Apa makna Allah wajib wujud? Artinya Allah memiliki hal nafsi. Nah. Wa maknahu alasani, bermula maknanya wajib wujud bagi Allah Ta'ala atas pendapat kedua, bahwa sungguhnya zat Allah Ta'ala itu maujudatun. Zat Allah Ta'ala itu nyata adanya. Muhaqqaqatun fil khariji, nyata di luar. Artinya bukan hanya dalam pikiran, ada. Walaupun tidak kelihatan. Bihaisu, sekira-kira lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Sekira-kira jika dibuka dari kita akan hijab, sungguh kita lihat akannya zat.
Jadi kalau wujud artinya hal, walaupun dibuka hijab enggak kelihatan. Kan begitu Ustaz? Kalau wujud itu inzat, berarti mewujud, kelihatan. Nah, kalau dibuka hijab kita bisa melihat Allah. Nah, nanti seperti di akhirat dibuka hijab kelihatan. Nah, kesimpulannya, fadzatullahi ta'ala muhakkakatun. Maka bermula zat Allah Ta'ala itu nyata adanya. Ini yang penting. Yang penting wajib kepada semua muslimin meyakini zat Allah itu ada. Illa annal wujuda ghairuha alal awwali wahiya huwa ala sani. Melainkan bahwa sungguh wujud itu bukannya zat atas pendapat yang pertama, dan bermula dianya wujud itu dianya zat di atas pendapat kedua. Maka bermula zat Allah Ta'ala itu nyata, melainkan bahwa sungguh wujud itu bukan zat di atas pendapat yang pertama, wahya dan dianya zat. Itu dianya wujud di atas pendapat kedua. Nah itu bedanya. Yang pasti zat Allah itu nyata, cuma wujud zat itu ada yang bilang wujud itu bukan zat, ada yang bilang wujud itu zat itu sendiri. Kalau saya simpulan gini, gimana Tengku nih? Coba. Jadi dua istilahnya katakanlah ini cuma hilaf lafzi ya. Ya. Ya intinya mah datuhu ta'atu mawjudatun muhaqqaqatun bil kharij bihaitsu law kusifa annal hijabu la arainaha. Nah ini kan kesimpulan dari Imam Asy'ari ya. Hanya saja kalau Imam Asy'ari kan ketika bicara wujud itu adalah ainul zat. Tapi kalau Ghair Asy'ari itu kan wujud ya wujud dan zat dan zat. Hanya saja zat itu tidak bisa terpisah dengan wujud tadi. Intinya sama. Walaupun wujud itu kita sifatkan pada sifat zat, tetap aja lau kusifa anal hijabul rainaha. Seperti itu enggak Tenggo? Cuma kalau yang pertama itu dia talazum dengan wujud itu dimaknai sebuah sifat. Nah kalau dua kan wujud ya ainul zat. Tetapi pada hakikatnya tetap aja lau kusifa anal hijabul rainaha gitu. Artinya hal itu kelihatan juga. Maksudnya kalau yang pertama itu wujud itu memang sesuatu yang otomatis gitu Tenggo. Begitu zat ada ya sifat itu wujud itu ada. Hanya beda ungkapan aja. Intinya mah sama aja. Menyertai. Iya. Intinya sama aja ya kedua-duanya walaupun yang pertama juga sama aja kalau kusifal anal hijabul rayanah, cuman yang pertama itu itibarnya adalah dia wujud itu sebagai sifat. Ada perbedaan antara zat dan sifat. Nah, kalau yang Asy'ari kan katakanlah menafikan wujud itu sebagai sifat tapi ainul zat gitu. Tetapi pada natijahnya sama aja ya kalau kita dibuka hijab ya tetap aja zatullahi muhaqqaqatun bil kharij. Ya, memang dua-duanya zat Allah tetap bisa dilihat kalau dibuka hijab. Walaupun yang pertama juga sama kan gitu. Gimana ya? Coba. Karena kalau dari Ahlus Sunnah itu kan sama-sama meyakini kalau di akhirat kelak kan kita bisa melihat Allah gitu ya. Katakanlah gitu ya. Baik Asy'ari Maturidi kan sama juga tuh itu. Sama. Jadi yang dilihat itu zat Allah maksudnya maujud, zat yang maujud. Ya berarti bukan hal tadi. Berarti intinya ya keduanya itu endingnya sama gitu. Lau kusifa anal hijabul rayanah gitu. Di ujungnya sepakat Ustaz. Sama, ya. Sepakat. Cuman metode penetapannya aja tadi itu antara ada yang membedakan antara sifat dan zat dan yang hanya menyatakan zat aja tanpa ada kata-kata sifat. Jadi kesimpulan pamungkas yang penting kita meyakini zat Allah itu ada. Itu yang penting, ya kan? Nah, apakah wujudnya inzatnya atau hal itu nggak penting. Iya. Ya. Karena kadang-kadang gini, tunggu ketika kita bicara wujud kan, kadang-kadang pikiran kita itu karena ketika wujud itu disebut ada, nah kan yang di dalam pikiran kita juga wujud juga, nah. Ya mungkin, nah yang mungkin perlu digarisbawahi di sini adalah wujudnya wujud fil kharij, bukan wujud zihni gitu tunggu ya.
Wujud zat Allah. Iya, artinya wujud fil kharij, muhaqqaqah, Iya. bukan sesuatu yang terimajinasi dalam pikiran kita, kan itu beda tuh. Iya. Iya. Kalau kalau ada dalam pikiran doang nggak disebut wujud, Ustaz. Nah, iya. Ya kan sebutnya wujud zihni gitu ya. Iya. Iya. Ya seperti api, kita melihat api dalam fil kharij, dalam kenyataan, dan dalam pikiran kita kan berbeda. Tapi dia juga sebut ada yang sebutnya wujud zihni. Nah, kan kadang-kadang untuk membedakannya kan, kalau wujud khariju ma yataratabul asar, sesuatu yang menimbulkan efek, nah sebutnya wujud kharij. Seperti api kan, kalau di wujud bil kharij kan memang dia ada efeknya, ada panas, ya, mengambil tempat. Tetapi kalau dalam pikiran kita kan enggak gitu. Nah, jadi kesimpulannya api yang ada dalam pikiran bukan api yang ada dalam kenyataan, misalnya. Nah, iya seperti itu lah. Iya. Api dalam kenyataan kalau dipegang panas, api dalam pikiran enggak membakar pikiran. Nah, itu. Iya, seperti itu. Nah, makanya Ustaz, dalam pembahasan nahwu juga ada kan. Ismon ghairu musamma, kan? Iya, Jadi betul. nama itu bukan musamma. Kalau nama itu musamma, kita menyebut api, mulut kita terbakar. Iya. Ternyata enggak. Oke. Nah, lanjut lagi Ustaz. Kalau ini kita selesaikan ini sampai habis qauluhu ini. Tafadhal Ustaz, siapa yang mau baca qaulu as-sifatun nafsiyah? Ustaz. Oke. Lanjut Ustaz. Qauluhu as-sifatu an-nafsiyatu sumiyat bidzalika li'annaha la tastalzimu illa an-nafsu ay az-zatu bi khilafil ma'nawiyati fa innaha kama tastalzimu zati tastalzimul ma'ani wa alam annahu ta'ala laisa lahu sifatun nafsiyatun illa al-wujudu. Qauluhu wa kullu halin ilah wa syamalat hazihil qiyatu al-wujudu wa tahyizu lil jirmi wa kaunul jauharu wal aridu ardan wal bayadu bayadan ila ghairi dzalika. Qauluhu wa hiya allati la ta'qilu zatu biduniha ini kayaknya. Biduniha hadza isyaratun ila dhabitin akhara lisifatin nafsiyati. Qauluhu fazatullahi ta'ala ghairu wujudihi ilah wa dzalika anna dzatahu ta'ala ghairu ma'lumatin lana wa wujudihi ma'lumun lana fazatuhu ta'ala ghairu wujudihi. Lanjut. Oke, titik dulu Ustaz. Ya. Jadi mana tadi? Sifatun nafsiyah. Nah, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifatun nafsiyah yang mana Ustaz? Ini sifatun nafsiyah di bawah ini, bukan yang di atas. Qaulu sifatun nafsiyah, sumiyat, dinamakan akan dianya hal tadi atau dianya wujud ya. Dengan demikian sifat nafsiyah li'annaha, karena bahwa sungguhnya sifat itu la tastalzimu illa nafsa, tidak melazimkan ia akan nafsa. Artinya sifat wujud itu hanya terikat dengan zat. Makanya disebut sifat zat, sifat nafsi. Arti nafsi ini zat. Bi khilafil ma'nawiyah, dengan sebalik sifat ma'nawiyah. Fa innaha kama tastalzimu zati tastalzimul ma'ani. Maka sungguhnya sifat ma'nawiyah sebagaimana melazimkan ia akan zat, melazimkan ia akan ma'ani pula. Kita sebut qadiran ya. Qadiran itu menunjukkan kepada zat dan sifat. Kalau wujud hanya menunjukkan kepada zat. Wujud Allah hanya terikat dengan zat Allah. Tapi bila kita menyebut qadiran tadi, dalam qadiran itu menunjukkan kepada zat sekaligus kepada sifat. Artinya qadiran satu zat yang bersifat dengan sifat kudrah. Nah, itu beda hal ma'ani nanti, hal ma'nawiyah dengan hal nafsiyah. Ketahui olehmu annahu ta'ala, bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu sifatun, tidak ada baginya Allah itu satu sifat yang nafsiyah illal wujud. Illal wujudah, kecuali wujud. Jadi sifat nafsi satu doang. Ya. Wa kullu halin. Tadi di atas setiap hal
yang berdiri ia dengan zat yang tidak dialasankan dengan satu alasan namanya sifat nafsi. Jadi kullu halin berarti umum di sini. Baik hal yang berkaitan dengan yang kadim atau dengan yang hadis. Wa syamalat hadhil kulliyatul wujuda wa tahayyuza lil jirmi, dan mencakupi oleh ini kuliah akan wujud dan akan mengambil tempat bagi jirim, wa kaunal jauhari jauharan ini ya. Dan akan keadaan jauhar itu jauhar, keadaan arat itu arat, keadaan putih itu putih, ila ghairi dzalik. Artinya halin ini di sini setiap hal kullu halin, setiap hal. Jadi kuliah ini, lafaz kullu ini mencakupi wujud apapun, apa wujud kadim atau wujud hadis. Masuk juga mengambil tempat bagi jirim. Masuk juga jauhar sebagai jauhar. Sifat sebagai sifat. Maksudnya begini Ustaz. Jadi sifat, seperti tadi contohnya putih. Putih itu sifat. Bagaimana sifat bersifat dengan sifat, kan gitu masalahnya. Nah, jadi ini dilihat dari dua tinjauan. Putih itu kita anggap dia sebagai arat karena dia perlu kepada tempat berdirinya. Tapi putih itu sendiri ketika dia bersifat dengan wujud, putih bisa kita sebut zat juga. Jadi tinjauannya. Di satu sisi putih karena perlu kepada tempat, dia disebut arat. Tetapi ketika putih kita sifati dengan wujud, putih itu ada. Jadi satu hal yang ada pada setiap zat. Jadi arat juga di sini bisa dianggap sebagai zat. Bagaimana Ustaz Baruli cara menjelaskannya? Ulang lagi. Setiap hal yang ada di zat. Jadi setiap hal yang ada di zat, zat di sini maksudnya nggak harus zat secara mandiri. Ya. Si Zaid itu zat. Sekarang si Zaid itu ada. Adanya namanya hal yang ada pada zat si Zaid. Sekarang bukan si Zaidnya. Si Zaid kulitnya kuning. Kuning. Bila dilihat dengan si Zaid namanya sifat arat. Tapi arat itu ada enggak? Ketika arat itu satu hal yang ada pada arat, jadi arat itu bisa kita anggap zat di sini. Ya, jadi tinjauannya. Itu maksudnya. Maksudnya kullu halin mencakupi oleh ini kuliah, wujud seluruhnya, mengambil tempat bagi benda. Keadaan jauhar itu jauhar. Jauhar tadi apa? Benda. Keadaan arat itu arat. Jadi walaupun dia arat juga memiliki sifat wujud nanti. Nah, itu maksudnya. Jadi zat di sini nggak harus zat secara mandiri. Karena wujud itu bukan hanya pada zat. Wujud pada arat juga ada. Sifat itu wujud, zat itu wujud, itu maksudnya. Putih itu wujud, dan seterusnya. Qauluhu hayya allati la tu'kalu zatu biduniha ini. Qauluhu dan bermula dianya sifat itulah allati yang tidak bisa dipahami akan zat dengan tanpanya sifat. Hadza isyaratun, ini adalah isyarah kepada dzabit yang lain bagi sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah mudahnya sifat-sifat yang tidak bisa dipahami zat tanpa sifat. Bagaimana kita memahami zat kalau zat itu enggak wujud? Nah, Fadzatullah ta'ala ghairu wujudihi, maka bermula zat Allah Ta'ala itu bukan wujudnya. Wadzalika, bermula demikian itu bahwa sungguhnya zat Allah Ta'ala itu tidak maklum bagi kita. Zat Allah tidak maklum. Wa wujuduhu ma'lumun, bermula wujudnya Allah itu maklum bagi kita. Berarti zat Allah Ta'ala itu bukan wujudnya. Kita nggak tahu zat Allah. Wujud Allah kita tahu. Semua orang yakin Allah itu wujud. Sebagaimana begini. Ada satu meja. Pasti semua orang yakin meja itu ada yang membuatnya, walaupun dia tidak kenal yang membuat. Ya. Itu makna wujud Allah maklum. Zat Allah tidak maklum. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Ketika kita melihat laut, bumi, segala macam, kan, kita yakin ada yang menciptakan. Berarti, itulah. Makanya para ulama untuk membedakan ini, karena zat Allah tidak maklum, yang maklum wujudnya, ditetapkanlah wujud sebagai sifat Allah. Berarti ini kesimpulannya, apapun yang kita lihat,
Di alam raya ini, kita harus melihat juga di baliknya ada Allah, harus diikat. Kayak kata Syekh Athaillah kan, kalau kita melihat alam tapi tidak bisa melihat Allah, berarti makhluk Allah telah menghalangi Allah. Dalam hikmah keberapa itu saya lupa. Makanya ketika kita lihat alam raya itu kita takjub, itu kan kita dilarang, saya bukan dilarang. Maksudnya dalam Al-Quran itu gambarannya ketika kita melihat alam raya ini, kita bukan takjub kepada alamnya, tapi takjub kepada pencipta alam. Makanya dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila. Gimana bunyi ayatnya? Subhanakallah ya, subhanakallah. Ma khalaqta hadza batila. Artinya ketika kita melihat apapun, yang terbayang itu ajaibnya sang pencipta, bukan kagum kepada ciptaannya. Itu maksudnya zat Allah tidak maklum bagi kita, wujudnya maklum. Qauluhu wa qala al-Asy'ariyu, bermula murad dengan keadaan wujud itu in maujud, bahwa sungguhnya wujud itu bukan lebih di atasnya yang maujud di kharij. Nah, artinya wujud itu enggak kelihatan, ya kan? Wujud itu in maujud. Bahwa sungguhnya wujud itu tidak lebih di atasnya yang maujud di kharij, bukan dalam pikiran. Dalam pikiran ada, di luar enggak ada. Bal huwa amrun i'tibariyun, tetapi dianya wujud itu perkara i'tibari. Wal qaulu bil ghairiyah, bermula perkataan dengan ghairiyah itu mabniyun, didasari di atas bahwa sungguhnya wujud itu hal. Makanya disebut ghairi tadi, seolah-olah wujud Allah itu bukan Allah. Tapi kalau wujud Allah itu sendiri nggak ada kata ghairi. Waqala ba'dhum, berkata sebagian mereka para ulama, i'lam annalladzi yajibu 'alal mukallaf, sesungguhnya alladzi yang wajib ia kepada si mukallaf itu ayya'rifahu, bahwa sungguh mengenal ianya. Ini enggak dahu mungkin ya. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya alladzi yang wajib ianya alladzi kepada si mukallaf itu ayya'rifa, itu bahwa mengenal ia. Anna zatallah, bahwa sungguh zat Allah Ta'ala itu nyata. Muhakkakatun sabitatun, nyata lagi yang sebut. Biaisu segera-kira lau kusyifa anna, jikalau dibuka dari kita akan hijab la ra'ainaha, sungguh kita melihat akan zat Allah. Duna ayya antakida, ketiadaan wajib bahwa beriktikad ianya si mukallaf annal wujuda ainuha, bahwa sungguh wujudnya Allah itu innya zat atau ghairuha, atau lainnya. Enggak wajib. Yang wajib kita meyakini Allah itu ada. Kenapa? Li'annal khawda fi dzalik, karena sesungguhnya menyelam pada demikian wujud Allah indatnya atau bukan. Bahsun amala na'lam, itu mengkaji tentang sesuatu yang kita juga tidak tahu. Fal aslamu al imsaku anhu, maka yang lebih selamat itu diam dari membahasnya. Nah, ini lebih aman, Ustaz. Nah, ya udah Tengah. Udah. Tinggal sholat nyari duit Tengah ya. Nah itu. Udah. Yang penting gini, yang penting dalil berarti kan. Mungkin kan ada pembahasan di depan. Apa dalil adanya Allah, itu aja yang penting. Itu. Artinya kalau lihat gambar cakep banget, jangan takjub kepada gambar, itu aja kan. Takjublah kepada pelukisnya, itu intinya. Kita takjub dengan kehidupan, Ustaz. Lupa kepada Allah, itu masalahnya. Berarti kita belum paham wujud nih, Ustaz. Kalau takjub dengan makhluk Allah, kita belum paham wujud. Qauluhu li'annal wujuda ainuz zat. Nah, tadi ini berkaitan dengan pendapat Syekh Asy'ari, tidak zahir kita hitung wujud sebagai sifat. Kenapa? Karena wujud itu ain zat, sementara sifat itu bukan zat. Berarti fal wujudu laisa bisifat. Maka wujud itu bukan sifat. Nah, qauluhu bi khilafi, artinya dengan sebalik menghitung wujud sebagai sifat. Nah, ini udah selesai. Sabit dan Allah khabar inna. Fadzatullah ta'ala muhaqqaqatun ay ala kullin minal qaulaini. Dua-dua pendapat kesimpulan tadi, zat Allah memang nyata adanya. Artinya kalau dibuka hijab kelihatan. Baik pendapat yang menyatakan wujud itu hal atau wujud itu zat itu sendiri. Ya, baru titik wallahu a'lam bishawab. Berarti itu mempertegas apa yang saya itu tadi ya. Pandangan saya tadi. Kesimpulan Ustaz ini 100% nih, mantul Ustaz nih. Nah, contoh tadi kalau
kaitannya antara sifat yang tersifati kalau kita bisa contohkan kayak apa contohnya itu? Sifat kayak tapi dia juga kayak putih aja atau bergerak juga boleh. Nah, bergerak terus itu kan bergerak kan sifat. Nah, ketika bergerak itu disifati, contohnya seperti dengan apa gitu? Misalkan sekarang bergerak. Si Zaid bersifat dengan sifat bergerak. Nah, bergerak berarti sifat yang ada pada benda kan? Bergerak itu sendiri wujud enggak, Ustaz? Nah, ya itu. Nah, Ya itu wujud. wujud kan? Tapi kan nggak Nah. kelihatan juga. Nah, itu maksudnya. Ketika bergerak kita sifati dengan sifat wujud, berarti satu hal yang ada pada pada bergerak itu sendiri, Ustaz. Susah juga. Atau contoh lain putih lah. Oh, berarti ini Tengku istilahnya sifat di sini maksudnya sifat wujud itu Tengku ya? Ya. Wujud disifati wujud dengan pada sifat tadi. Ya. Nah, itu maksud. Kullu halin qaimatin bizat. Zat di sini zat dalam arti enggak harus dia berdiri sendiri. Jadi sifat juga, arat juga bisa dianggap sebagai zat di sini sementara. Ya. Karena tujuannya mau disifati dengan sifat yang lain kan, yaitu sifat wujud. Nah, itu. Karena gini Tengku ya, kalau arad kan dia nggak mau wujud kecuali dia bertempat pada satu tempat. Nah, ketika dia bertempat pada satu tempat, pada sesuatu yang maujud, maka otomatis dia jadi maujud. Maujud. Iya, ketika dia berarti dia bersifat dengan sifat wujud juga, Ustaz? Iya, karena secara otomatis seperti gini ya. Kan kalau sebenarnya arad itu dia tidak maujud kecuali dia menempat pada sesuatu yang maujud. Ya. Artinya beda karena memang kalau sifat nafsiyah itu kan memang sesuatu yang tidak karena dia udah talazum lah. Begitu disebut dat berarti dia udah dibersamai dengan sifat wujud. Nah, kalau misalnya kalau bergerak itu kan dia memang butuh tempat gitu. Bergerak itu ada ketika memang ada sesuatu yang wujud yang dia tempatnya. Seperti putih. Nah, bahasa putih itu kan nggak ada kecuali dia menempat pada sesuatu yang zat ya. Zat yang maujud gitu. Baru dia disebut ada putih itu gitu. Nah, jadi maksudnya di sini si Zaid zat. Kemudian dia bersifat dengan sifat putih. Sifat putih kan arat. Iya. Sekarang udah dua yang maujud, Ustaz. Si Zaid wujud. Iya. Kemudian putih juga wujud. Iya. Nah, tadi wujud diartikan satu hal yang ada pada zat. Satu hal yang ada pada si Zaid, satu hal yang ada pada putih. Nah, putih sini kan arat. Walaupun arat, tetap dia berlaku definisi tadi di atas. Nah, itu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kita titik di sini, Ustaz. Ya, Ustaz. Tumben saya mengikuti ini Tengku, ya Allah, dalam sekali.